Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, dibongkar habis si rekap oleh Roy Suryo begitu kan ya. Saya melihat ya asumsi-asumsi orang terkait dengan adanya si rekap ini ternyata masuk akal apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan. Ini operasinya pindahkan server ya Sirekap dari Singapura ke Jakarta. Roy Suryo bongkar kecurangan pemilu. Wow. Ini bisa ketar-ketir begitu kan. Bisa saja batal ini Prabowo Gibran begitu. Kalau KPU sudah ditemukan adanya nuansa-nuansa kecurangan-kecurangan yang ada di dalamnya begitu. Maka saya berkali-kali mengatakan ya audit ya atau forensik dari KPU sendiri begitu biar tahu masyarakat begitu kan. Kalau dua-dua ini antara KPU dan Sirekap dan hak angket ya sama-sama digaungkan, mereka akan panik begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan data-data yang dimiliki oleh Roy Suryo bukan tidak mungkin akan menjadi ya catatan penting ya di sengketa di MK nanti. Kecuali ya kalau MK-nya masih sana sini saya kira agak jauh begitu. Kalau mau jujur dan adil silahkan begitu kan ya. Dan kita akan ketahuan bagaimana dugaan-dugaan yang terjadi selama ini. Mungkin bisa salah satunya adalah Roy Suryo akan datang ke MK nanti sebagai sebagai bukti begitu kan untuk melihat bagaimana data-data yang ada selama ini. Maka dalam hal ini sejak awal begitu kan kalau kita melihat dengan adanya perkataan dari seorang Roy Suryo, ini KPU-nya mungkin salah satunya adalah ketar-ketir. Dan sekarang kabarnya KPU sudah dipanggil oleh DKPP dan sebagainya begitu. Artinya apa? Takut ada nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini. Tetapi mari kita tonton apa yang disampaikan oleh oleh Roy Suryo. Seperti ini. Saya rekam semua, saya backup semuanya. Data-data. Jadi ada perubahan apa, saya backup. Semua ada buktinya. Cuma terlalu teknis untuk ditampilkan. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu semua. Dan saya siap mempertanggungjawabkan. Ya, jadi semua ada datanya. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14 itu sengaja di-hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi. 24 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu tidak akan bergeser dari itu. Paling naik 0, paling naik 0. Dan ini sangat tidak masuk akal. Analoginya saja teman-teman. Kalau itu quick count yang dia punya 2000 surveyor dan ada daerah, mungkin saja waktunya bersama-sama masuk ke Jakarta. Yang ada di Aceh, yang ada di Papua masuk. Tapi kalau perhitungan manual yang masuk itu Indonesia, misalnya bagian barat, bagian timur, itu tidak bisa diatur siapa yang cepat dulu masuk. Harusnya kalaupun masuk, misalnya di Jawa Tengah gitu, mungkin teman-teman paslon 3 mungkin bisa lebih duluan naik. Kemudian yang paslon 2 mungkin sama, paslon 1 mungkin lebih kecil. Atau kebalikannya, misalnya di Aceh, paslon nomor 1 bisa dia naik duluan, paslon nomor 2, 3 mungkin lebih kecil. Tapi ini tidak. Di Sirekap itu kayak sudah dikode, dan ini ada rumusnya di dalam skrip tersebut. Kenapa kemudian ada skrip? Inilah kuncinya kenapa server Sirekap itu yang sudah saya ungkap semenjak 2 minggu yang lalu harus diletakkan di Singapura. Supaya apa? Supaya ada yang bisa memasukkannya dari Singapura. Begitu saya ributkan itu ada di Singapura, dan beberapa pakar lain menyebut, ada yang menyebut itu servernya ada di China, ada di Prancis, tapi saya bertanggung jawab untuk yang Singapura. Itulah tadi dari pernyataan dari Roy Suryo begitu. Mari kita baca ya beritanya seperti ini. Ini sangat sangat menjadi perhatian publik begitu kan. Ini salah satunya. Pakar telematika Roy Suryo menemukan dugaan kecurangan ya di aplikasi Sirekap milik KPU RI. Hal ini kata dia terkait proses rekapitulasi suara pemilu di 2024. Bahkan Roy memaparkan beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan dalam aplikasi Sirekap. Mantan Menpora tersebut juga menyebutkan bahwa
sistem Sirekap belum siap dan terus mengalami perubahan dalam proses rekapitulasi. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan ya dengan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu 28 Februari 2024. Roy menjelaskan Sirekap ini sebenarnya adalah sistem yang terulang kali mengalami perubahan seketika sudah dijalankan. Ibaratnya pertandingan sudah bermain, softwarenya diperbaiki sehingga membuat orang ya tadinya mendownload Sirekap ini pada awal Januari yang didownload oleh KPUS itu tidak sama. Jadi kesalahannya bisa masif dan ini diubah ya dalam catatan saya terjadi 10 kali. Tak hanya itu, Roy juga mengatakan sistem Sirekap sempat dimatikan dan sengaja untuk merekayasa hasil perolehan suara paslon 2024. Jelas mereka begitu kan, apa yang disampaikan Roy Suryo begitu. Artinya nampaknya hari ini melihat dengan dengan nuansa-nuansa politik seperti ini, maka akan ketahuan bagaimana Roy Suryo akan melihat dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Karena mereka pakar telematika begitu kan. Jangan remehkan Roy Suryo loh begitu. Jadi saya kira akan ketahuan bagaimana KPU berjalan aplikasinya. Karena nampaknya saya amati dari setiap hari saya screenshot begitu kan ya. Ternyata dari Anies Baswedan naik 2 juta, 3 juta, dia naiknya hanya 0, berapa persen begitu kan. Ya jadi seolah-olah mereka mentok di angka seperti itu begitu. Seolah-olah mereka disesuaikan dengan quick count yang beredar hari ini begitu. Maka saya katakan sejak awal kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan seharusnya begitu tidak sampai kalah jauh di situ begitu kan. Bahkan ya pada pukul 19 sekian ya tabulasi di Sirekap sudah muncul ya presentase sama seperti quick count yaitu paslon 01 24%, paslon 02 58% dan paslon 03 17%. Padahal itu hari pertama jam 7 malam ya, belum ada data dari TPS yang masuk. Saya ada buktinya, sambungnya Roy Suryo begitu kan. Jadi ini menarik begitu kan. Bagaimana mungkin data masih belum masuk, datanya sudah ada di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah mendapatkan 24%, terus kemudian Prabowo sudah mendapatkan 58% dan Pak Ganjar 16%. Itu datanya masih belum masuk di situ begitu. Data masih belum masuk, angka presentasinya sudah ada. Logika gimana coba? Jadi artinya apa? Artinya selama ini dibongkar habis-habisan oleh Roy Suryo begitu kan ya. Sampai-sampai begitu kan Roy Suryo mengatakan begini. Nanti saya ada buktinya Sirekap itu mati 1 hari ini bukan di hack oleh orang-orang mereka begitu kan ya, tapi memang sengaja katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya spekulasi Roy Suryo bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang mereka tidak sesuai dengan data, tidak mungkin mereka berbicara begitu kan. Karena pakar telematika itu bukan tidak tahu terkait dengan aplikasi yang ada selama ini. Karena begitu banyak orang-orang itu begitu canggih hari ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya dengan hal-hal sedemikian ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi adalah akan menjadi dampak di situ kepada KPU kalau ini ditemukan begitu kan ya, apalagi dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Maka selama ini saya cukup menjadi acuan bahwa memperhatikan bahwa kalau KPU seperti ini yang dilakukan, wah kacau begitu kan. Tidak ada data, tiba-tiba presentasinya ada begitu. Ini kan kacau begitu. Oke, yang begitu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.